Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, pertemuan perdana ya dengan saya ya. Dari Anda, ada yang sudah ketemu saya sebelumnya di mata kuliah lain? Baru pertama kali, Pak. Belum, Pak. Baru pertama. Oke, kalau baru pertama kali, boleh di open videonya, silakan. Oke, baru dua nih yang open. Wah, ada yang di tempat kerja, apa mayoritas di rumah? Yang di tempat kerja siapa? Tunjuk tangan. Ada yang kerja? Ridwan gelap, masih malam di rumahnya. Oke, salam kenal ya. Saya Imam Maliki. Eh, di kuliah ini kita akan bicara, oke, Sylvia sambil kerja, oke. Kita akan bicara tentang kecerdasan bisnis. Teman-teman, ini mayoritas jurusan SI atau ada jurusan lain? Saya dari sistem komputer, Pak. Manajemen, Pak. SK, yang lain? Saya juga dari sistem komputer, Pak. Oh, Dua SK. Ada lagi yang SK? Riki sambil kerja, oke. Ada lagi yang SK? Nggak ada. Dua SK ya, sisanya SI. Atau ada dari jurusan lain? Saya dari akuntansi, Bapak. Akuntansi. Ada mata kuliahnya ya, kecerdasan bisnis. Di kemarin waktu buat KRS ada, Bapak. Oh gitu, oke. Memang udah nyebrang nih apa? Ilmu informasi atau ilmu komputer ini udah nyebrang. Di UI pun saya ngajar di UI juga. Di UI pun udah crossing ya antara FEB dengan Fasilkom gitu ya, teman-teman. Kemudian mayoritas dari Anda di Bandung atau di Jakarta? Di Bandung, Pak. Bandung. Ada yang selain Bandung? Jakarta, Pak. Mana Jakarta? Jakarta, Pak. Jakarta. Chandra Jakarta, Doni Jakarta, terus oke, dua Jakarta ya. Sisanya Bandung berarti. Mayoritas Bandung. Oke. Eh, Kuliah ini kita akan bicara tentang kecerdasan bisnis. Ada dua pendekatan yang saya gunakan gitu ya dalam perkuliahan ini. Ada saya menggunakan satu ada Tableau gitu ya. Yang kedua saya menggunakan Pentaho Data Integration. Kalau dulu gitu kita masih punya lab di Jakarta. Kebetulan saya dosen Jakarta. Eh, Praktikumnya di lab gitu ya. Udah terinstall Tableau-nya. Cuma kalau eh, apa sistem online berarti Tableau-nya ini install di perangkat masing-masing yang dimiliki oleh kawan-kawan gitu ya. Saya harapkan sih memang mayoritas dari Anda punya laptop jadi bisa 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 exercise gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya laptop mungkin bisa datang ke kampus Bandung gitu ya untuk melakukan exercise gitu ya. Saya share screen dulu. Oke, ini RPS kita eh, satu semester ke depan ya. Oke, mata kuliahnya kecerdasan bisnis. Kemudian kita ketemunya selang-seling ya. Minggu ini
online, minggu depan rekaman gitu terus ya. Online rekaman. Ini diharapkan nih profil lulusan ini ya Anda bisa sebagai data analis ya, bisa pengembang. Jadi kalau yang jurusannya di luar sistem informasi atau mungkin nanti sistem komputer, tadi ada di luar ilmu komputer gitu ya. Ini berguna juga ya buat mengolah data, menganalisis karena nanti di exercise-nya kita akan melakukan analisis untuk data penjualan gitu ya. Karena sekarang konon katanya ya, kerjaan yang gajinya tertinggi saat ini, kalau dulu ada di mining gitu ya, kalau sekarang ada di data mining. Kalau mining itu pertambangan dulu, di era-era tahun 2000-an ya, 90 2000 gitu ya. Itu banyak orang-orang pertambangan yang gajinya fantastis ya. Kemudian makin kemari ya berkembangnya teknologi, berkembangnya sistem informasi gitu ya. Kemudian adoption terhadap internet sudah semakin masif ya di Indonesia sendiri udah mayoritas orang sudah menggunakan internet gitu ya. Nah, ini yang paling ngetren adalah sekarang data mining, bukan mining tapi data mining. Mengolah data untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi banyak yang bisa disimpulkan dari data-data yang selama ini dipakai gitu ya, selama ini digunakan oleh oleh kita ya. Jadi kita pakai banyak platform gitu ya. Anda pakai Google, Anda pakai Facebook, Anda pakai Instagram gitu ya. Yang baru yang lagi ngetren Anda pakai TikTok gitu ya. Itu profiling Anda tuh di capture ya. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa saya gitu ya, sosial media itu nggak gratis ya, kita bayar gitu ya. Cuma bayarnya beda. Kalau kalau platform yang berbayar real gitu, kita bayar pakai rupiah gitu ya, pakai mata uang. Tapi kalau yang sosial media yang kita gunakan gitu ya, apakah itu Facebook, Instagram, atau yang lagi ngetren adalah TikTok gitu ya, kita bayar pakai data pribadi kita. Suka atau nggak suka, dia capture kebiasaan kita, dia tarik minat kita tuh apa gitu ya. Nah dari situ dia profiling, kemudian dari situ dia endorse sesuatu. Supaya apa? Supaya kita beli barang yang dia pasarkan. Nah itu kerjaannya data miner ya. Kerjaannya orang yang mengolah data ya. Di kuliah ini Anda akan di exercise gitu ya untuk mengolah data. Anda menggunakan data itu untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Nah ini bisa pengembangan sistem BI gitu ya. Dan BI ini banyak dipakai oleh apa kelas-kelas eksekutif ya, biasanya seperti itu. Untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan langkah apa yang harus dilakukan atau strategi apa yang harus dilakukan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau malah negara gitu ya. Eh, Negara udah mulai aware penggunaan data tersebut untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Kemudian bisa menganalisis tren pasar juga ya kalau Anda belajar marketing. Jadi teman-teman yang kuliahnya di sistem informasi atau sistem komputer gitu ya. Jangan tertutup hanya sebagai jangan tertutup ilmu Anda hanya berkutat di seputar teknis ya gitu ya. Saya harapkan Anda membuka wawasan Anda gitu ya, mengcapture keilmuan-keilmuan lain dan memandang keilmuan yang lain itu, permasalahan-permasalahan di keilmuan lain, disolusikan dengan kacamata Anda sebagai mahasiswa ilmu komputer. Jadi seperti itu. Jadi memang ilmu komputer ini, sistem informasi atau sistem komputer atau nanti ada TI ke depannya gitu ya, adalah banyak banyak digunakan gitu ya, banyak
mengeluarkan solusi atas permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Jadi penelitian-penelitian tentang ilmu komputer pun udah berkembang. Jadi ada yang nyambung ke filsafat, ada yang nyambung ke ekonomi, ke hukum dan segala macam. Dan bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi di keilmuan-keilmuan lain. Makanya keilmuan ini ya kayak BI, nanti ada data analis gitu ya kalau Anda belajar lanjutannya gitu ya. Itu mulai dipelajari ya sama orang-orang ekonomi ya. Karena memang dia menggunakan itu gitu ya. Mes gitu waktu saya masuk ke dunia kerja gitu ya. Ternyata ada seorang analis gitu ya menggunakan tools business intelligence ternyata lulusan ekonomi. Dan dia mahir gitu dalam menggunakan dan mengolah data sampai melahirkan sebuah kesimpulan perusahaan harus kedepannya harus mengambil langkah X gitu atau mengambil langkah Y gitu ya. Dan itu berdasarkan data. Jadi kalau ditanya kenapa ngambil ke arah sana ya karena datanya mengatakan demikian gitu ya. Jadi kalau kita belajar ekonomi juga ada push marketing, ada push marketing gitu ya. Beda teknik ya. Ada kalau dulu metodenya marketing itu adalah dia produksi gitu ya. Kalau Anda jualan apa? Jualan baju atau jualan celana gitu ya. Anda punya pabrik, Anda bikin baju sama celana dulu, Anda bikin dulu, kemudian Anda lempar ke pasar gitu ya. Nanti pasar yang memutuskan dia akan buy in atau enggak. Tapi kalau sekarang metodenya beda gitu ya teman-teman. Di research dulu need dari target marketnya apa gitu ya. Misalkan si pabrik celana jeans gitu ya, target marketnya dia menyasar usia 17 sampai 34 tahun katakanlah gitu ya. Nah di 17 sampai 34 tahun suka celana jeans yang seperti apa? Nah itu bisa datanya diolah, kemudian udah menghasilkan suatu kesimpulan dia suka model jeans yang seperti apa baru diproduksi. Dan berapa banyak diproduksi itu udah bisa dihitung gitu ya teman-teman. Jadi begitu diproduksi misalkan potensial marketnya adalah 1 juta piece gitu ya. Maka diproduksi sebesar 1 juta piece. Dan kebanyakan gitu ya hasil yang diperoleh dari analisis ini itu mendekati hasil yang sebenarnya. Jadi dari situ kita bisa lihat gitu, efisiensi dan efisiensi bisnis gitu ya. Tadinya misalkan dia harus biasanya dia produksi 2 juta, lakunya cuma 1 juta atau laku cuma 500.000 gitu ya. Otomatis 1 juta dan 1.500.000 sisanya itu akan dibebankan cost-nya kepada yang barang laku ini gitu. Tapi kalau dengan metode yang di research dulu, ini akan memangkas biaya produksi. Jadi harga jual yang dijual oleh pabrik gitu ya akan mendekati harga low-nya gitu ya. Otomatis harga barang akan semakin murah gitu ya. Atau kalau memang dia nggak mau nurunin harga barang ya berarti keuntungannya dia semakin besar gitu. Oke, ini analisis tren pasar. Anda bisa spesialis pengambil keputusan gitu ya. Atau bisa menjadi konsultan bisnis ya, digital business consultant ya. Ini capaian pembelajarannya, lulusannya. Ini standarnya INABA. Kemudian ini RPS-nya. Nah, ini penilaiannya ya teman-teman ya. Penilaian Anda adalah ada beberapa penilaian. Di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 komponen ya. Yang 4 ini jadi satu komponen, jadi ada 5 komponen atau 6 komponen ya. Jadi yang pertama ada UTS. UTS itu nilai 10% gitu ya. UAS itu 10%. Tugas juga 10%. Tugas nanti ada di minggu ke-6 dan di minggu ke-14 kalau salah. Kemudian di kuis juga 10% ya. Kuisnya nanti saya masuk ke
ke e-learning, sorry. Nah, kemudian ada aktivitas partisipatif ya. Ini ada aktif, disiplin, leadership ya, kerjasama dan segala macam. Biasanya nilai ini didapat dari kehadiran Anda gitu ya. Kemudian ini ada project ini apa, task yang berkaitan dengan tugas, nanti ini totalnya 100% gitu ya. Diharapkan dengan metode penilaian ini Anda bisa lulus dengan maksimal ya, nilainya juga bagus gitu ya. Dan juga teman-teman jangan abai terhadap tugas dan kuis ya teman-teman ya. Karena tugas dan kuis ini penting gitu ya. Yang berbasis project ini ada kaitannya dengan tugas, makanya Anda jangan sampai mengabaikan tugas gitu ya. Kemudian ini rentang angka mutu penilaiannya gitu ya. Kalau Anda mau dapat A ya nilainya harus di range 80 sampai 100 gitu ya. Ini kemudian yang A minus itu 77 sampai 79, sisanya yang 74 ke bawah ini ada B plus, B min, C plus, C dan D dan E. Nah, diharapkan Anda bisa bersaing ya di dunia industri dengan mata kuliah ini. Kemudian ini ada sekitar 12 CPMK ya yang akan dicapai dalam perkuliahan ini ya. Oke. Nah, ini materi-materi yang akan kita bahas ya. Pertemuan pertama kita bahas pengantar BI, kemudian minggu depan ada pengantar data warehouse, eh, apa kombinasi ya, ada online dan ada rekaman. Nah, untuk Tableau kita akan mulai di week keempat ya teman-teman. Nah, ini sekedar informasi aja ya, untuk Tableau ini adalah software berbayar. Tahu saya dulu dia buka versi gratis untuk mahasiswa. Itu berlaku 1 tahun. Daftarnya itu pakai KTM ya, kartu tanda mahasiswa Anda. Itu harus dikirim dan segala macam ya. Tapi kalau mau yang gratisnya itu hanya berlaku sekitar 14 hari kalau nggak salah ya. 14 hari. Nah, kalau biar aman Anda silakan Anda nanti mengaktifkan di week keempat atau week kelima nanti ya. Karena nanti tugasnya ada di week ke-6 ya teman-teman. Bisa juga Anda mengaktifkan di week ke-6, atau kalau Anda mau coba-coba bisa juga diaktifkan di minggu ini gitu ya. Cuma syaratnya gini teman-teman. Syaratnya Anda punya email lebih dari satu, kemudian punya nomor handphone lebih dari satu, dan punya device laptop atau PC atau komputer lebih dari satu ya teman-teman. Jadi kalau satunya masa berlakunya habis setelah 14 hari, maka Anda trial dengan device yang lain gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi udah waktunya udah habis. Waktu itu saya pernah mengajukan ke Tableau ya untuk free-nya untuk karena tujuan purpose-nya adalah pengajaran, cuma tidak mendapatkan akses dari Tableau gitu, harus berbayar. Kemudian ada juga after mid test nanti kita masuk ke PDI ya, Pentaho Data Integration. Nah, PDI ini free ya teman-teman ya, Anda bisa install, nggak ada masalah. Sampai semester sebelumnya saya ngajar BI sih kalau free PDI, harusnya PDI ini free. Kemudian buku-bukunya nih ada Adamson, ada Turban, ya, ada Witten ya, BI, data mining, dan juga data warehouse ya. Oke, ini sama, ini sama. Nah, ini rencana pembelajaran kita 12 minggu ke depan ya, karena di minggu ke-7 itu dan minggu ke-14 biasanya saya masukin alokasi buat review ya, dan minggu 1 sampai minggu ke-6 full materi, kemudian di 9
ke-13 itu full materi. Oke. Nah, untuk khusus yang Tableau gitu ya, karena mungkin saya udah nggak bisa nginstal lagi di perangkat saya, kemungkinan saya akan kasih rekaman ya, rekaman dari perkuliahan sebelumnya. Oke, ini pertemuan kita dari minggu ke minggu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Izin nanya Pak, Ya, silakan. tadi yang eh, sekilas saya lihat ada Pentaho untuk Mm-mm. connect ke MySQL ya Pak. Ya, Itu kalau misalnya pakai aplikasi lain juga bisa kan Pak ya? Pakai software lain untuk connect ke database-nya itu. bisa, bisa, bisa. Bisa. Oke Pak, Cuma iya, memang iya. prakteknya saya dikonekkan ke SQL. Ya, yang penting bisa akses ke MySQL-nya kan Pak. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Yang lain? Ada. Hmm. Oke, saya buka ini ya, e-learning-nya. Screen-nya udah kelihatan ya, e-learning ya. Ini saya hide dulu ya, minggu-minggu ya. Setelahnya. Biasanya saya buka sebelum perkuliahan gitu ya, untuk kuisnya ya. Nah, kuis satu itu kita kuliah hari ini tanggal 28 ya. 28, 15 November ya cukup ya. Nah, kuis itu ada 5 soal ya, teman-teman ya. 5 soal pilihan ganda, mungkin sama dengan mata kuliah lain gitu ya. 5 soal pilihan ganda dan diharapkan Anda mengerjakan ya di range waktu ini ya. Karena harusnya kalau cuma 5 menit nggak takes time waktu Anda begitu panjang gitu ya. Nah, Anda bisa mengerjakan di durasi ini gitu. Di kuliah saya biasanya hanya bisa 1 kali attempt gitu. Jadi diharapkan Anda sebelum memulai kuliah ini sudah memahami materi gitu ya. Eh, Materi yang ada di minggu tersebut. Kenapa cuma 1 kali attempt? Nah, kalau berkali-kali nggak kelihatan gitu ya progres Anda. Jadi saya mau tahu juga dari materi yang disampaikan seberapa jauh pemahaman Anda. Kemudian, nah biasanya saya aktifkan ini Java script security-nya. Oke, nah ini ya teman-teman, Anda bisa bisa mulai mengisi quiz nanti setelah perkuliahan selesai. Oke, saya cek dulu materinya. Loading saya sama. Oke. Oke, teman-teman, ini kuliah perdana kita sesi 1 eh, kecerdasan bisnis ya.
Nah, ini bayangannya ya teman-teman ya. Ada automation dan juga ada manual gitu. Kita sudah melewati fase digitalisasi. Dunia sudah melewati fase digitalisasi. Kita mungkin ada di eh, antara itu ya, antara digitalisasi dan automation. Jadi eh, nggak akan lama lagi gitu ya. Kita akan masuk di eranya automation. Itu ditandai dengan adanya apa? AI, ya, ChatGPT, Gemini dan segala macam gitu ya. Tandanya udah mengarah ke sana gitu. Semuanya bisa di automation. Kemudian nanti ada apa? Ada eh, kontrol jarak jauh dan segala macam. Boleh jadi lapangan kerja akan semakin terbatas gitu ya. Dan bukan nggak mungkin juga gitu ya. Nanti generasi anak Anda gitu ya, yang mengajari mereka tuh bukan bukan dosen gitu ya. Mungkin yang mengajari mereka adalah AI, artificial intelligence. Eh, Dosennya mereka gitu ya. Karena sekarang pun penelitian udah bisa berbasis artificial intelligence. Ada beberapa jurnal yang publikasi di internasional di jurnal Q1, Q2, Q3 gitu ya. Itu adalah jurnal yang di-create based on ChatGPT ya, teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu ChatGPT? Ada yang pernah menggunakan? Pernah, Pak. Pernah menggunakan. Untuk apa? Bisa. Untuk tugas AD waktu itu. Tugas AD. Iya. Hasilnya gimana? Hasilnya oke sih, sama waktu itu pernah bantu temen bikin caption untuk bisnis gitu. Hasilnya sih oke sih, bisa apa sesuai yang kita mau gitu. Mau Oh ya, bahasanya formal atau informal. Di samping ChatGPT juga ada Gemini by Google. Itu juga bagus, Pak. ya makanya eh, semakin kemari gitu ya, peran ChatGPT itu udah semakin luas ya. Jadi knowledge-nya dia juga semakin tinggi, pengetahuannya dia juga semakin tinggi, dan udah banyak yang menggunakan gitu ya. Kebetulan saya pribadi sedang melanjutkan studi juga ya di S3, ada bahasan-bahasan perihal ChatGPT juga ya. Dan impact-nya buat buat pengguna seperti apa gitu. Apakah ChatGPT ini akan memutuskan kreativitas seseorang gitu ya, ataukah ChatGPT ini bisa menumbuhkan ya, menumbuhkan apa? Ada yang bilang gitu ya, kalau man plus ChatGPT sama dengan Superman. Gitu. Apakah seperti itu ataukah malah man plus ChatGPT malah jadi unproduktif seseorang. Jadi ada plus minusnya. Ada banyak topik riset juga di sana gitu ya. Mungkin sama kayak kita nonton film gitu ya. Biasanya kan atau nonton TV itu ada apa? Ada kategorinya, ada bimbingan orang tua gitu ya, ada 18 plus, ada, dan itu belum ada penelitian ke arah sana. Memang automation ini udah dirasa eh, semakin masif ya. Anda sendiri sudah menggunakan ChatGPT gitu ya. Eh, di kalangan dosen juga ada banyak menggunakan ChatGPT gitu ya. Saya sendiri gitu ya. Eh, saya seorang dosen dan juga eh, apa? Saya bekerja di swasta juga gitu ya. Sudah common saya menggunakan ChatGPT ya. Beberapa proposal project bahkan eh, waktu bidding gitu ya, saya buat menggunakan ChatGPT juga gitu ya, ada unsur ChatGPT-nya gitu. Walaupun di sana nanti saya paraphrase lagi ya, kata-katanya itu saya modif lagi dan segala macam gitu. Dan itu juga
secara nggak langsung ya mengubah habit kita ke arah sana. Sama halnya juga dengan perkembangan kecerdasan bisnis ini gitu ya. Jadi memang eh, semua yang automation gitu ya, sekarang udah doing by system. Dia hanya perlu setting aja tuh, ya. Udah di setting di tanggal-tanggal deadline-nya udah tinggal monitoring hasil aja. Nggak harus pontang-panting ya, kayak kayak versi manualnya. Kalau versi manualnya dulu dokumennya banyak, bertumpuk gitu ya. Eh, tapi sekarang dengan automation semuanya dikerjakan oleh server, semuanya dikerjakan oleh sistem gitu ya. Dan kedepannya juga udah semakin masif ya berkembangnya automation, kemudian ada robotik gitu ya. Banyak kekhawatiran juga apakah ini akan menggantikan tenaga kerja. Mungkin iya gitu di beberapa sektor ya. Contohnya misalkan disrupsi ini kan ini berhubungan masih satu episode disrupsi teknologi ya, teman-teman. Kalau Anda belajar disrupsi dulu apa ya, contohnya ya kayak pegawai bank lah gitu ya, kasir, teller gitu ya, teller lah ya, teller bank. Dengan berkembangnya digital banking sekarang eh, dirasa teller itu udah semakin berkurang fungsinya. Dulu mungkin dia ada di di key operational ya. Kalau di Grid McFarland gitu ya, di dalam bisnis dia masuknya di key operational. Kalau nggak ada dia, layanan banking eh, bisnisnya akan berhenti. Tapi sekarang udah bergeser gitu ya. Si teller ini nggak jadi sesuatu yang key operational lagi gitu ya. Kalaupun dia nggak ada, bisa digantikan oleh digital gitu ya. Bahkan beberapa bank udah mengarah ke sana gitu ya. Eh, mengarahkan layanannya ke digital, dan nggak perlu bertemu langsung dengan tellernya gitu ya. Bahkan nggak perlu bertemu langsung dengan customer service. Kalau prediksi saya dulu, saya udah ngajar e-commerce gitu ya, dari tahun 2014 2015 gitu ya. Saya udah mengatakan dulu kedepannya mungkin bank itu cukup kantor pusat aja gitu, nggak perlu banyak cabang seperti sekarang. Dan itu akan banyak menghemat pengeluaran dia, expense-nya dia di tiap bulan, dan otomatis potensi revenue yang didapat akan semakin besar. Nah, kita ya sebagai apa akademisi ya, Anda mahasiswa gitu ya, eh, melihat potensi-potensi ini gitu, eh, apa harus antisipatif ya gitu ya. Karena di zaman Anda boleh jadi akan semakin berat kompetisinya gitu ya. Di zaman saya kompetisi sesama manusia gitu ya. Bisa keukur ya, sama-sama makan nasi gitu ya. Mungkin kompetitor saya mungkin lebih pintar gitu, timbang saya gitu. Tapi sekarang Anda berkompetisi bukan cuma sama manusia juga, tapi juga berkompetisi dengan mesin gitu ya. Bagi Anda yang mungkin nanti bercita-citanya menjadi ada di suatu posisi, dan Anda mulai harus mengukur gitu ya, kira-kira one day eh, posisi ini akan tergantikan atau enggak gitu ya. Asumsi saya mungkin yang pertama teller bank gitu ya. Kalau bisnis yang udah hilang dengan digitalisasi udah banyak ya. Dulu ada apa industri musiknya udah kegeser banget dengan munculnya ada iTunes gitu ya. Dengan digitalisasi udah bergeser, udah hilang. Dulu zaman saya harus beli kaset, kemudian beli CD, beli DVD dan segala macam, sekarang udah nggak ada. Toko-toko penyewaannya juga udah nggak ada gitu ya. Dan bisnisnya tetap ada, tapi formatnya yang berubah.
beberapa intermediarinya juga 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 tereliminasi gitu ya. Kalau Anda ada di bagian itu, Anda akan tereliminasi. Kalau Anda sekarang mayoritas dari Anda, saya yakin pekerja kantoran gitu ya. Anda bekerja gitu, Anda asesmen aja gitu ya. Kira-kira posisi Anda saat ini 5 tahun ke depan masih ada atau enggak? Boleh jadi akan kegeser juga. Kayak misalkan cleaning service gitu ya. Sekarang udah ada yang di rumah-rumah udah banyak tuh pakai robot buat ngepel, buat nyapu dan segala macam. Hanya cukup dinyalain 2 jam ya dia udah membersihkan satu ruangan atau membersihkan satu lantai gitu ya. Dan eh, orang nggak perlu pusing-pusing mikirin gaji karyawannya tiap bulan dan segala macam. Nah ini potensi-potensi ini yang dimunculkan. Nah, Anda sebagai akademisi gitu ya, diharapkan juga melihat potensi ini bukan sebagai nightmare gitu ya. Anda jadi takut, waduh, potensi semakin kecil gitu ya. Apakah Anda akan bersaing atau enggak? Nah, itu Anda jadi pesimis jangan seperti itu ya. Anda ngelihat ini harus sebagai peluang gitu ya. Dengan adanya automation ini apa yang bisa Anda munculkan gitu. Apa yang Anda bisa keluarkan, apa yang Anda bisa jual value-nya. Anda udah mulai bisa ngukur nih. Anda kuliah sekarang S1 gitu ya. Begitu Anda lulus, apa yang mau Anda jual? Keahlian apa yang mau Anda deliver gitu ya. Nah, itu yang digali tuh selama masa kuliah gitu ya. Ini kita bicara automation versus manual. Kemudian ini istilah-istilah business intelligence ya teman-teman ya. Ini menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data gitu ya. Kemudian menurut si Powers juga sistem pendukung pengambilan keputusan berbasiskan data gitu ya. Ini juga ada alat analisis yang digunakan mengkonsolidasikan data, menganalisis, menyimpan, mengakses banyak data untuk membantu dalam pembuat keputusan. Ini teman-teman. Decision ini kan harus berangkat dari data ya teman-teman. Data yang banyak gitu ya dari firewall, internet, server, dari masing-masing person dan segala macam ini kan dikumpulin ya. Jadi kalau Anda ngelihat ChatGPT saat ini gitu ya, dengan nanti Anda menemukan Anda phishing lagi ChatGPT, Gemini dan segala macam atau layanan AI lah ya, saya bilangnya. Kalau Anda ketemu artificial intelligence saat ini gitu, hari ini, kemudian Anda ketemu lagi nanti di 3 tahun ke depan gitu ya, di 5 tahun ke depan, maka boleh jadi di 3 tahun atau 5 tahun ke depan itu artificial intelligence itu akan lebih pintar dari hari ini. Kenapa dia lebih pintar, teman-teman? Karena apa? Karena kita sebagai user itu memberikan input ke mereka gitu, ke si AI ini gitu ya. Semakin sering kita menggunakan, maka dia akan mempelajari itu data-data yang Anda inputkan di sana gitu, Anda ngetik dan segala macam, Anda input query gitu ya, Anda input query di sana gitu ya, maka dia akan belajar, dia akan mempelajari itu dan itu jadi knowledge-nya dia gitu. Nah, nanti semakin banyak orang yang menggunakan itu, maka otomatis knowledge-nya dia akan semakin berkembang gitu ya. Jadi dari data yang semakin banyak nanti, maka diolah menjadi sebuah informasi atau knowledge. Nanti dari sana dari knowledge itu akan melahirkan sebuah keputusan. Ya. Keputusannya apa? Bisa keputusan bisnis gitu. Kalau kepala negara bisa strategi dari Nah nanti ini pergantian presiden ya Oktober nanti gitu ya. Kita akan melihat decision apa yang akan dilakukan di 100 hari pertama gitu ya. Kalau dia punya data yang valid ya teman-teman ya, datanya valid nih datanya.
datanya ini valid ya, otomatis nanti decision-nya valid juga gitu ya. Informasi yang dikelola jadi sesuai. Tapi kalau datanya ini dia fail, gitu, otomatis ini juga knowledge-nya akan fail, decision-nya akan fail. Contohnya apa kalau decision fail itu? Contohnya banyak ya teman-teman ya. Kalau Anda ngelihat 10 tahun terakhir gitu, ada banyak keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah begitu masuk ke pengadilan gitu ya, digugat di pengadilan, ternyata kalah gitu ya. Keputusan presiden kah atau undang-undang kah, eee apa, kalah gitu begitu digugat. Artinya apa? Artinya waktu dia menyusun keputusan tersebut tidak didasarkan oleh data, tidak menghasilkan sebuah informasi yang valid gitu ya. Akhirnya, decision-nya juga bisa dibatalkan gitu ya teman-teman. Nah itu diharapkan nanti ya the next, presidennya akan lebih valid lagi dalam mengelola, data dan informasi. Eh, sorry. Oke, kita lanjut. Nah, ini skema business intelligence ya, teman-teman ya. Ada 2 layer di sini ya. Ada sistem dan administration layer, ada end user. Nah, end user ini biasanya hasilnya berupa dashboard gitu ya. Dia ngeliat grafis gitu ya. Kalau di Indonesia dulu ada namanya comment center ya di eranya SBY. Di Jakarta, di Bandung juga ada ya. Di Jakarta ada Smart City, Jakarta Smart City, JST. Di Bandung saya kalau nggak salah Bandung Comment Center. Nah itu dia ngelihat tuh, di capture tuh, dia punya dashboard ya teman-teman. Jadi gubernurnya gitu, begitu mengambil sebuah decision terhadap, sebuah kebijakan gitu ya, dia didasarkan oleh data. Datanya dari mana? Datanya dari sistem dan administration layer. Jadi ada operational database gitu ya, yang, berupa kepingan-kepingan dari SKPD ya, dari masing-masing satuan kerja pendukung dinas ya, eee dari masing-masing unit di bawah Pemprov masing-masing ya, pemerintahan provinsi gitu ya. Nanti data-data tersebut ya, dilakukan staging nih, di-staging, di cluster gitu dan segala macam. Nah, kemudian masuk ke data warehouse, dalamnya ada data mart gitu. Nah, dari situ disajikanlah, eee dalam bentuk dashboard. Kenapa dia nggak disajikan dalam bentuk data-data yang seperti ini gitu ya? Karena kalau disajikan data-data kayak gini gitu ya, boleh jadi nanti, top leader-nya akan kesulitan untuk membaca. Kesulitan dalam mengambil keputusan. Akan lebih mudah kalau dibuatkan sebuah dashboard, nanti gubernur kah atau presiden kah, dia akan ngelihat. Misalkan, harga beras, yang semakin tinggi misalkan. Kenapa nih harga beras makin tinggi? Maka akan diklik tuh problemnya apa aja sih? Kenapa sih harga beras, hari ini gitu ya, melonjaknya sampai sekian persen atau harga cabe hari ini gitu ya, melonjaknya sampai ratusan persen hari ini gitu. Diklik problemnya ternyata oh ternyata, ada kegagalan panen di beberapa wilayah. Karena apa? Karena faktor kekeringan dan segala macam gitu ya. Nanti dari situ, eee, apa, si top leader itu ya, apakah gubernur atau presiden, dia akan pilih option lagi gitu, gimana cara nyelesain ini? Gimana cara nyelesain kekeringan? Wah, berarti nih harus ada, pengairan nih, harus ada distribusi air yang lancar, harus ada bendungan di sini. Nah itu nanti jadi pilihan option strateginya dia, wah berarti, ini terjadi kekeringan ini hampir tiap tahun ya di musim-musim kemarau ini pasti, selalu gagal panen. Maka solusinya apa? Misalkan bangun bendungan di sana, membangun saluran irigasi misalkan di sana. Itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya gimana? Gimana caranya, eee
menurunkan harga beras ya yang ada di pasaran. Caranya gimana? Nah, ini ada problem apa nih? Kekurangan pasok iya gitu ya. Eee, tapi harusnya misalkan, penyimpangan harganya nggak sampai ratusan persen gitu ya. Mungkin penyimpangan harganya hanya sekitar 30-50% harusnya, seperti itu. Nah, nanti di klaster lagi tuh dari harga ini gitu ya, problemnya di mana? Biasanya kan kalau dari petani ada siklusnya, dari petani ke tengkulak, dari tengkulak ke apa, pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil gitu. Nah, nanti lihat tuh dari bisnis prosesnya gitu ya. Problemnya di mana? Oh, ternyata, eee, problemnya ada di sisi tengkulaknya gitu ya. Tengkulaknya ini, mengambil kesempatan isu kemarau ini untuk melambungkan harga beras. Jadi ratusan persen. Sementara dia beli beli gabahnya petani itu dengan harga yang sama gitu, nggak berubah, jadi, yang kaya ini di sisi tengkulaknya. Maka yang harus dilakukan, oh berarti pemerintah harus beli langsung nih dari petani, dengan harga yang layak gitu ya. Agar apa? Agar petaninya bisa hidup gitu ya, agar petaninya punya modal lagi buat nanam berikutnya gitu. Maka ya udah nanti presiden tinggal atau gubernur tinggal, menginstruksikan tuh, beli gabah atau beras petani kemudian, lakukan operasi pasar gitu ya, buat, operasi pasar, gelar pasar beras murah gitu ya. Nah, itu akan menurunkan harga. Jadi dari sisi petaninya, eee survive gitu ya, karena dia bisa menjual, harga harga panennya itu dan harga yang layak dan, untuk kedepannya dia bisa untuk, kelanjutan dari nanam padinya gitu. Dan dari sisi pembeli, customer-nya itu, dari masyarakat, dia bisa membeli beras dengan harga yang terjangkau. Nah, itu berdasarkan data, teman-teman. Kalau nggak ada datanya nggak susah gitu. Begitu harga beras naik, pemerintah bingung, kenapa nggak ada datanya? Ini harga beras naik gara-gara apa gitu. Cuma asumsi doang nih kata dukun ini, feng shui-nya lagi kurang bagus gitu. Gimana nyelesainnya kalau kayak gitu? Oh berarti kalau buat feng shui-nya bagus harus, ubah nih tata letak pintu dan segala nggak masuk gitu ya teman-teman. Nggak straight to the point. Tapi kalau kita mengambil keputusan, berdasarkan data yang ada gitu ya, maka boleh jadi decision yang kita keluarkan itu akan lebih tepat. Itu, dari sisi negara gitu. Dari sisi perusahaan juga bisa ya teman-teman ya. Misalkan Anda kerja di, perusahaan apa ya, perusahaan, eee, ya pabrik baju lah kayak tadi ya, pabrik celana jeans gitu ya. Dengan data yang, akurat maka Anda bisa, memproduksi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan penyerapan gitu ya. Anda produksi 1 juta lembar celana gitu ya, celana jeans, maka yang beli juga 1 juta gitu. Nggak ada barang yang terbuang. Semuanya diabsorb, oleh pasar hampir 100%. Otomatis, penyimpangan atau kerugian yang, eee eee, dihasilkan dari produksi Anda akan semakin kecil gitu ya. Jadi efektivitas produksi Anda semakin kecil gitu ya, semakin besar gitu ya, otomatis harganya akan semakin bersaing, seperti itu. Tinggal insentif dari pemerintah aja nih, kayak di Cina kan dia diinsentif ya pabrik-pabriknya gitu ya. Dia produksi kenapa sih Cina bisa ngejual celana Anda tahu nggak? Anda celana jeans yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, yang diobral-obral, itu dia jual misalkan harganya 80.000 atau 60.000 atau yang di TikTok lah ya, 90.000 ya. Harga belinya di Cina berapa? Harga belinya di Cina tuh di bawah 20.000, bahkan mungkin harganya sekitar 17 ribuan lah satu piece. Itu dijual ke pedagang besar mungkin, dijual 2 kali linya lah, sekitar 34 atau 35.000. Kemudian dibeli lagi sama pengecer gitu ya, dijuallah dari toko-toko itu dijual grosiran harganya misalkan 40.000 gitu ya, per piece-nya gitu. Nanti dari pedagang
pedagang-pedagang yang pengecer gitu ya, dia jual ke Anda nyampe ke Anda harganya 60.000 atau nyampe ke Anda harga 90.000. Nah, kenapa sih Cina itu bisa 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 apa? Bisa ngejual barang segitu murahnya gitu ya? Karena dari pemerintahnya disubsidi ya teman-teman. Jadi misalkan di pabrik A gitu ya, bikin celana jeans dia bisa bikin 1 juta celana jeans gitu. Maka begitu dia produksi 1 juta, itu udah dibeli sama pemerintah ya. Dikasih duit tuh, misalkan harga jualnya satu celana katakanlah 30.000, dibeli sama pemerintah 30.000. Kemudian industrinya muter gitu ya. Makanya begitu dia jual ke luar, dijual dengan harga yang murah nggak ada masalah. Karena apa? Karena ada insentif di sana. Otomatis majority ya barang-barang yang beredar di dunia ini adalah eh, everything made in China ya. Jadi semuanya tuh kalau kita ngelihat tuh wah made in China gitu. Baju kita mungkin made in China. Sampai TV kita mungkin kalau kita bongkar gitu ya, ternyata dalamnya production-nya made in China juga. Waduh, sampai semasif itu ya teman-teman. Makanya eh, apa tuh Tesla gitu ya, si Elon Musk tuh jadi ketar-ketir ya. Production BYD ya, mobil electric vehicle BYD itu eh, lebih kompetitif sekarang ketimbang Tesla gitu. Bayangin aja Tesla, Anda beli mobilnya bisa miliaran gitu ya. BYD itu di bawah 1 miliar gitu ya. Dengan body yang lebih kokoh gitu ya. Dan segala macam lah gitu. Eh, teknologinya apa VW gitu ya, apa bodinya ngambil bodinya VW. Gimana caranya dia bisa ngambil bodinya VW? Pemerintahnya beli gitu ya. Jadi VW ini dijual gitu ya, dibeli sama pemerintahnya. Nah itu nanti apa desain rangka dan segala macam itu disebar tuh ke industrinya tuh, dipakai masing-masing industri karena patennya udah dibeli sama pemerintah Cina. Jadi begitu diproduksi bodinya skala VW gitu, mesinnya skala apa Ferrari dan segala macam gitu ya. Dengan harga yang lebih kompetitif ya. Jadi gitu teman-teman. Kemudian, nah ini hubungan sistem pendukung keputusan dengan sistem lain apa sih gitu ya. Ini ada ESS, DSS, ada TPS, ada MAS. Jadi saling eh, terkoneksi. Jadi hanya melahirkan keputusan aja gitu ya, belum tentu bisa eh, mendatangkan kesuksesan bagi organisasi kalau dia nggak didukung oleh sistem informasi yang lainnya. Misalkan ada CRM gitu ya, ada sistem informasi penjualan dan segala macam gitu ya. Maka harus didukung oleh eh, sistem-sistem yang lainnya. Nah ini strategic level ya, orang-orang yang membutuhkan ya sistem informasi ya. Kalau di strategic levelnya ada di level senior manager gitu ya, ada di level vice president atau di level CEO gitu. Dia makin 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 mengerucut, dia makin makin bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang memang eh, berguna buat organisasi. Biasanya mulai dari manajer ya di level-level operasional gitu ya. Kemudian di middle manager sampai ke senior manager atau sampai ke VP atau ke CEO. Nah, di dalamnya ini ada masing-masing divisi atau department. Nah, ini penjelasannya ya di strategic level system ini membantu manajer senior untuk menangani atau menghadapi strategic issue ya dan perencanaan jangka panjang di level SM ya, senior manager, VP dan segala macam. Dia visionnya bukan tahun depan mau ngapain gitu ya, maka 5 tahun lagi apa yang mau dicapai gitu ya. Dia harus sudah punya visi itu, 5 tahun lagi gue harus perusahaan ini harus
menempuh langkah A, B, C dan segala macam. Biar apa? Biar goals si X-nya itu bisa tercapai gitu ya. Kemudian di manager level systemnya ini dia membantu di dalam monitoring, kontrol, pengambilan keputusan dan kegiatan administratif dari manajer menengah. Ya. Di sisi MIS-nya, Management Information System atau Decision Support System ya. Kemudian di sisi operationnya apa? Membantu manajer operasional untuk menjaga agar kegiatan dan transaksi sehari-hari perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Ada sampelnya, ada transaction processing system. Jadi masing-masing tiap level dia punya peranan ya dalam strategi sistem informasi. Ini karakteristik pemrosesannya ISS, DSS, MIS, TPS gitu ya. Pemrosesan seperti apa ya. Kalau ISS dia grafik interaktif, kalau DSS itu interaktif dan ada analisisnya, decision support system ya. Kalau MIS itu ada laporan rutin, sederhana, low level gitu ya. Kalau di sisi TPS-nya itu pendaftaran, penggabungan, pengurutan, updating dan segala macam. Nah, ini ada update informasinya seperti apa, kemudian penggunanya siapa ya, apakah dia senior manager ya, atau CEO, atau dia levelnya professional staff manager atau manajer menengah atau supervisor. Jadi tiap eh, tiap level itu punya 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 pendekatan. Fungsinya apa? Sistem penunjang kembali perusahaan di mana sistem dan aplikasi ini mengubah data dalam suatu perusahaan atau organisasi, data operasional, data transaksional, dan data yang lainnya ke dalam bentuk knowledge ya. Tadi gambar di fase sebelumnya. Nah, ini ada yang nanya grup WA ya. Nanti saya kasih nomor handphone saya. 0812897446. Silakan nanti salah satu dari Anda bisa bikin grup WA, nanti saya di-invite di dalamnya gitu ya. Yang nanya grup WA bisa cek nomor handphone. Oke, selanjut nih proses bisnis di BI ya, mulai dari database-nya, apakah dia TXT, CSV, XML atau format yang lainnya, dilakukan ETL ya, extraction, transformation dan loading ya. Kemudian dimasukkanlah ke dalam data warehouse. Nah, data warehouse itu baru disalurkan apakah menjadi scorecard gitu ya, jadi balance scorecard ya, atau ada reportingnya, atau ada format yang lain ya, bisa dipakai oleh level strategic management. Faktor kegagalan implementasi BI biasanya ya ini perencanaan kurang matang, ya, terlalu terburu-buru. Beberapa tahun yang lalu banyak pemerintah daerah sudah melek ya perihal teknologi, tapi tidak mengukur kapasitas dari masyarakatnya gitu ya. Saya ada beberapa kali pergi ke Indonesia Timur gitu ya. Visi dari pemerintah daerahnya gitu ya, kepala pemerintahannya, bupati atau gubernurnya gitu ya, udah bagus gitu ya. Saya mau buat comment center gitu ya, yang menggunakan business intelligence tentunya gitu ya. Tapi sayangnya mayoritas masyarakatnya masih terbatas dalam menggunakan internet. Ya itu sayang sekali gitu ya. Jadi nggak perlu terburu-buru dalam implementasi BI gitu ya, disesuaikan dengan organisasi yang ada gitu ya. Bahkan boleh jadi kalau memang belum butuh ya nggak perlu juga gitu ya. Nggak perlu dipaksakan harus menggunakan. Tapi kalau dengan menggunakan tersebut bisa meningkatkan value dari organisasi ya kenapa enggak gitu. Kemudian yang kedua, kualitas datanya yang tadi saya bilang, datanya harus valid ya teman-teman ya. Kalau data Anda nggak valid, maka hasilnya akan fail.
Contohnya apa yang tadi saya bilang di awal gitu ya, ada banyak keputusan pemerintah begitu masuk ke meja hijau ke pengadilan ternyata kalah gitu ya. Eh, Gugatannya dari penggugat diterima, otomatis peraturan atau undang-undang yang sudah dihasilkan oleh pemerintah harus dibatalkan. Ya, sorry teman-teman. Kualitas data harus baik ya. Jadi kalau memang kualitas datanya nggak baik, maka informasi atau pengetahuan yang dihasilkan otomatis akan kurang akurat, akan bias gitu ya teman-teman. Sama seperti Anda menggunakan apa artificial intelligence gitu ya. Ada triknya gitu ya. Nggak bisa Anda langsung tolong buatkan saya eh, takaran atau tolong buatkan resep Black Forest gitu ya. Kalau kita nggak treat dia sebagai ahli pembuat kue, maka resep yang dihasilkan ini akan bias ya teman-teman. Boleh jadi nanti begitu Anda buat sesuai resep yang dikeluarkan oleh si AI tersebut, maka hasilnya nggak jadi ya Black Forest Anda gitu ya. Niatnya bikin Black Forest malah jadi kue yang lain gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Karena input datanya kurang kurang baik gitu ya. Input datanya kurang kurang presisi gitu ya. Yang ketiga adalah kurangnya mengantisipasi terhadap perubahan di organisasi. Jadi memang change management di organisasi ini eh, perlu dijadikan pertimbangan gitu ya dalam melakukan implementasi BI. Oke, itu udah dibuat grupnya sama Rizka ya. Oke, terima kasih Rizka ya. Nah, ini bagaimana manfaat BI untuk organisasi non-profit gitu ya. Organisasi non-profit ini bisa pemerintah. Kalau pemerintah udah ngomongin profit, wah itu waspada. Pemerintah udah mikirin untung rugi dalam memberikan layanan ya ke masyarakat, maka itu akan bermasalah. Kemudian manfaatnya apa aja? Meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Gitu ya. Yang kedua, memudahkan pemantauan kinerja. Jadi dengan dashboard yang dipegang di level strategic management gitu ya, maka bisa dilakukan evaluasi ya kapanpun. Jadi dilihat, wah ini perkembangan penjualannya nggak maju-maju nih, bahkan cenderung turun. Kalau ini dibiarkan sebulan lagi boleh jadi perusahaan akan rugi. Nah itu bisa level strategic management bisa melakukan enforcement ya, melakukan percepatan atau melakukan langkah-langkah yang memang antisipatif untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian meningkatkan nilai investasi IT yang udah ada. Yang keempat, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik gitu ya. Ini manfaat biaya untuk organisasi non-profit. Nah, ini strukturnya apa sih? Dan komponen BI strukturnya ada data warehouse, ada business analytics, ada data mining, ada business performance management. Jadi Anda yang ngambil mata kuliah BI ini diharapkan juga Anda mengambil mata kuliah data mining gitu ya. Karena nanti berkaitan. Visualisasinya kayak gimana? Kayak gini biasanya gitu ya. Berupa apa? Chart jaringan gitu ya. Ada juga kalau saya lagi di S3 tuh menganalisis topik misalkan ya, nyari nyari apa? Nyari keterbaruan dari sebuah topik gitu, mengumpulkan eh, ribuan jurnal gitu ya untuk menghasilkan celah penelitiannya di mana sih. Nah, ini bisa menghasilkan grafik-grafik kayak gini ya. Ada beberapa tools yang digunakan, ada eh, publish or various dan segala macam. Bisa juga berupa grafik batang gitu ya, pertumbuhan
penjualan atau pertumbuhan revenue dari sebuah organisasi ya dari bulan ke bulan, dari per quarter ya atau per tahunnya seperti apa gitu ya. Ini juga akan membantu strategic management dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Itu juga stream grab ya, tergantung nanti kebutuhannya. Apakah cocok misalkan stream grab ini dipakai untuk level bisnis gitu ya. Seperti itu ada tree map kayak gini ya. Mapping apa mapping suatu bisnis misalkan ya ada macam-macam ya, ada pizza gitu ya. Nah, dan segala macam. Atau berupa Gantt ya, teman-teman ya. Visualisasi datanya gitu ya. Nah, biasanya kalau Gantt ini banyak dipakai di project sih sebenarnya. Ada milestone, summary activity, progress, buffer dan segala macam. Nah, ini tipe visualisasi data ada dua ya, ada visualisasi data dashboard, ada juga yang infografis. Kalau metodenya ini visualisasi data dashboard ini banyak angka yang digunakan. Kalau di infografis ini gambar yang lebih banyak ditampilkan ya. Kemudian kalau dari sisi datanya banyak, infografis datanya sedikit ya. Kemudian tingkat estetiknya kalau data dashboard kurang berseni lah. Cenderung monoton gitu ya. Kalau infografis lebih eye catching lagi gitu ya. Kemudian interaktif dan statistik juga interaktif. Kalau data dashboard, kalau infografis tuh statik. Nah, ini contohnya kayak gini ya, visualisasi dashboard ya, misalkan financial summary gitu ya, regional community analysis. Nah, ini lumayan ya teman-teman ya di sisi bisnis nih banyak digunakan di level-level strategik untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini kan dilihat executive summary-nya. Jadi executive summary dari perkembangan bisnis organisasi gitu ya teman-teman. Nah, ini juga visualisasi grafis tapi ini kejahatan gitu ya. Mungkin dipakai oleh petinggi Polri gitu ya. Kan bisa lihat misalkan Kapolsek, Kapolres atau Kapolda gitu ya. Nah, lihat di wilayahnya dia kejahatan tuh yang misalkan dari awal bulan sampai akhir bulan banyak kejahatan apa tuh? Apakah pencopetan, pembunuhan, atau perampokan dan segala macam gitu ya. Nah, dari situ gitu ya dianalisis lagi tuh sama petinggi Polri gitu ya. Dilihat nih, banyak copet nih. Masalahnya apa sih? Oh, ternyata copet itu banyak gitu ya karena banyak pengangguran. Satu. Yang kedua, habit dari masyarakat di daerahnya itu banyak yang suka olahraga gitu. Hubungannya apa dengan suka olahraga? Ternyata waktu olahraga dia bawa handphone dan segala macam gitu ya. Nah, waktu dia olahraga itulah copetnya beraksi. Nah, buat ngatasin itu gimana? Berarti harus ada di sisi hulu dan hilirnya nih diatasin gitu ya. Dari sisi penganggurannya gimana nih koordinasi dengan pemerintah daerah setempat gitu ya. Gimana caranya mengurangi pengangguran gitu ya. Yang kedua dari sisi ujungnya gitu ya. Gimana caranya orang yang suka olahraga ini nggak jadi korban pencopetan gitu ya. Apakah patroli polisi di jam-jam banyak olahraga itu ditingkatkan gitu ya, ataukah dihimbau nih masyarakatnya untuk berhati-hati ya, saat berolahraga karena rawan pencopetan. Nah, itu strategi-strateginya gitu ya. Itu datanya keputusan akan valid gitu ya teman-teman. Kalau misalkan data yang diperoleh itu valid gitu ya. Jadi ini membantu decision maker dalam menentukan langkah apa yang harus diambil oleh organisasi agar kedepannya
problem-problem bisa diatasi. Sudah habis. Oke, teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Oke nih ya, teman-teman ya udah WhatsApp grupnya udah ada. Silakan nanti disebarkan ke teman-teman yang lain. WA grupnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Udah masuk semuanya 20. Saya screenshot dulu ya buat absensi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Teman-teman jangan lupa gabung di grup WhatsApp-nya agar kita bisa lebih cepat dalam menyampaikan informasi apabila ada sesuatu yang mendesak. Kemudian minggu depan perkuliahan based on rekaman. Di minggu depannya lagi baru kita ketemu secara online. Yang tadi tablunya bisa mulai dicoba gitu ya. Kalau Anda punya KTM ya, kartu tanda mahasiswa, yang saya dengar bisa gratis 1 tahun gitu ya. Untuk Anda yang nggak punya KTM gitu ya, tapi punya lebih dari satu device ya bisa trial juga gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda takut misalkan, baiknya nanti mendekati topiknya aja nanti. Misalkan kita udah bicara tentang Pentaho gitu ya, bukan, kita bicara tentang Tableau gitu ya, Anda baru download untuk trial ya. Agar apa? Agar Anda bisa ngerjain tugasnya, karena biasanya masa aktivasinya itu yang gratis hanya 2 minggu aja. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan waktu Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.